merupakan pusat administrasi dan manajemen di kampus. Gedung Direktorat memiliki lobi utama yang digunakan sebagai ruang tunggu yang nyaman untuk mahasiswa dan tamu. Politeknik Negeri Balikpapan adalah lembaga pendidikan tinggi vokasi yang terletak di kilometer 8 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai salah satu politeknik yang terletak di Kalimantan, Politeknik Negeri Balikpapan memiliki banyak program studi yang berbasis kompetensi untuk memenuhi kebutuhan industri. Politeknik Negeri Balikpapan memiliki berbagai jurusan. Yang pertama ada jurusan Teknik Mesin. Halo Mbak. Halo. Mbak dari Prodi apa? Aku dari Prodi Agrat. Di alat berat ini tipe pembelajarannya gimana ya? Kalau di alat berat sendiri tipe pelajarannya itu menggunakan sistem blok. Jadi kita ini nggak seperti reguler. Kalau reguler kan satu hari itu dia beberapa matkul. Sementara kita menghabiskan matkul kalau di blok ini. Jadi semisal di pembelajaran seperti termodinamika kita diberi 6 hari, lalu untuk pembelajaran praktik bengkel 10 hari gitu. Oke, untuk fasilitas di Prodi alat berat ini apa aja ya? Kalau fasilitas sendiri, yang pertama, kita tahun ini sudah mempunyai gedung kita sendiri. Juga kita mempunyai 2 workshop, yang gedung ini workshop terbuka, workshop TRM, dan yang satu lagi workshop alat berat. Dan juga di gedung ini kami mempunyai kelas teori, yang juga ada alat untuk pembelajaran praktiknya, juga untuk administrasi juga ada di gedung ini. Berat ini. Jadi untuk alat-alat praktek yang ada di Prodi alat berat ini, tapi khususnya di Poltek ini, aku mempunyai untuk fasilitas di workshop sendiri itu sudah bagus sih, karena ada kita mempunyai OHC, overhead crane, juga sistem seperti sistem hidrolik, sistem untuk elektrik, juga kita punya unit instalator PC200, juga kita mempunyai sistem untuk melihat bagaimana sih engine itu bekerja. Halo Bang, ya? Dari Prodi mana nih? Saya dari Prodi baru, D4 PK sama Manufaktur. Untuk sistem pembelajaran manufaktur itu bagaimana ya Bang? Nah, karena masih baru nih, di manufaktur ini masih menggunakan metode reguler. Nah, kemudian untuk praktek itu kita dikasih itu di semester 3 prakteknya aja, untuk semester 2 masih materi-materi. Baik, kalau untuk fasilitas yang diberikan itu apa aja? Nah, di fasilitas yang didapat di rekan manufaktur ini kita dapat mesin CNC. Itu ada 2 mesin CNC, ada 4 meter biasanya. Kemudian ada mesin las, sini baru ada mesin pemotong besi, kemudian ada juga lab komputer di lantai 3, layar gambar, kemudian baru buat alat printing 3D. 2 jurusan Teknik Sipil. Halo Bang. Halo, ya. Bang tahu ini jurusan apa ya? Oh, saya dari jurusan Teknik Sipil. Di teknik sipil itu ada berapa prodi? Kalau untuk di Teknik Sipil itu dia ada 2 prodi. Yang pertama itu prodi D3 Teknik Sipil dan prodi D4 TNKJJ. Di teknik sipil itu metode pembelajarannya seperti apa? Di Teknik Sipil sendiri itu dia metode pembelajaran itu dia dibagi sesuai jadwal. Jadi misalnya hari ini materi, besoknya ada praktek, begitu seterusnya, ada materi praktek. Terus kalau fasilitas interaksi nih selama kita belajar di teknik sipil ini apa? Kalau fasilitas yang didapatkan itu ada 2 gedung. Yang pertama itu ada gedung WS Sipil, Workshop Sipil, itu dikhususkan untuk yang digunakan untuk praktek, seperti praktek kayu, praktek bahan, praktek uji bahan, uji tangan, dia ada di WS Sipil. Dan untuk di gedung kedua itu dia gedung TKJJ. Di situ dia lebih dikhususkan untuk materi-materi. Di sana ada banyak ruangan kelas, ada juga ruangan uji lab, ada lab komputer dan lab bahan praktek lab. Abangnya jurusan apa ya Bang kalau boleh tahu? Saya jurusan Teknik Sipil. Di jurusan teknik sipil itu ada berapa program studi sih Bang? Kalau jurusan Teknik Sipil sendiri memiliki 2 program studi, yaitu D3 Teknik Sipil dan D4 Teknologi Rekayasa Jalan dan Jembatan. Ngomong-ngomong soal prodi TKJJ nih Bang, metode pembelajarannya itu seperti apa sih? Jadi untuk metode pembelajaran D4 TKJJ sendiri itu yaitu metode pembelajaran yang paketan. Setiap pertemuan itu telah diatur ketetapannya akan membahas apa-apa saja. Jadi kalau untuk program studi TKJJ sendiri memiliki fasilitas workshop untuk membuat praktek. Jurusan Elektro. Halo Mbak. Halo. Kalau boleh tahu Mbak dari jurusan apa ya? Saya dari jurusan rekayasa
gitu. Nah, kalau di jurusan rekayasa elektronik itu ada berapa prodi ya Mbak? Untuk di jurusan rekayasa elektro tuh ada 2 prodi. Yang pertama ada teknik elektronika, lalu yang kedua itu ada teknologi listrik. Kalau di prodi Mbak itu sistem pembelajarannya bagaimana ya? Untuk di prodi saya sendiri itu sistem pembelajarannya jadi dari Senin sampai Jumat itu sudah terjadwal memang. Terus fasilitas apa aja sih yang ada di prodi Mbak? Untuk fasilitas itu yang pertama ada beberapa lab untuk pengujian komputer, lalu ada beberapa ruangan untuk melakukan praktikum lain, dan fasilitas komponen-komponen yang sudah memang disediakan dari kampus. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bang, abang dari jurusan apa? Jurusan rekayasa elektro. Kalau prodinya? Prodi teknologi listrik. Ngomong-ngomong tentang prodi listrik nih bang, metode pembelajarannya abang nih kayak mana sih bang? Kalau di sini sistemnya paket ya, jadi sudah sesuai jadwalnya aja. Sudah dari sana sudah ada jadwal. Kalau untuk fasilitasnya itu di sini gimana ya? Oke, kalau di sini fasilitasnya di setiap ruangan itu beda-beda ya. Jadi ada ruang untuk instalasi listrik, telekomunikasi, sama ruangan pemrograman dan lain-lain gitu. Kalau ini ruangan apa? Instalasi listrik. Oh. Yang keempat, jurusan bisnis. Halo, kami dari jurusan bisnis memiliki 2 prodi. Yang pertama, prodi akuntansi perpajakan atau yang biasa disebut AP. Di prodi ini kami mempersiapkan lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan praktis yang dibutuhkan dalam era digital dan dunia 4.0. Yang kedua, prodi perbankan dan keuangan digital atau yang biasanya kita kenal dengan istilah PKD, ialah prodi yang mempersiapkan mahasiswa yang unggul dan adaptif dalam menghadapi revolusi digital di sektor keuangan dan dunia perbankan. Di jurusan bisnis, kami memiliki beberapa fasilitas yang telah disediakan oleh kampus, yaitu laboratorium PKD, laboratorium AT, komputer, dan lobby. Di sini juga ada tes poli yang telah disediakan oleh kampus. Ada metode tertib yang harus diterapkan apabila memasuki wilayah laboratorium. Yang terakhir adalah jurusan pariwisata. Halo Mbak. Halo, Mbak ini dari jurusan apa ya? saya dari jurusan Tata Boga. Oh, untuk prodinya? Saya dari jurusan pariwisata, program studi Tata Boga. Oh, kalau di prodi Tata Boga ini untuk metode pembelajarannya itu seperti apa ya Mbak? Kalau metode pembelajarannya sejauh ini kita belajar dengan KRS yang sudah ditentukan oleh dosen. Misalkan kalau dari semester 3 ini saya sekarang sedang menempuh pendidikan dari semester 3 itu KRS kita ditentukan ada 24 SKS. Iya. Nah, untuk fasilitasnya di Tata Boga itu seperti apa Mbak? Kalau fasilitas alhamdulillah bagus, sangat bagus sih. Karena saat ini juga sudah ada fasilitas baru. Ini untuk kita sarana untuk berjualan. Fasilitas itu ada kitchen utensil, peralatan-peralatan kecil sama peralatan besar. Nah, itu ini berupa alat-alat besar. Jadi kayak oven, proofing. Ya, proofing ini untuk yang kayak roti setelah diadon ditaruh di sini untuk ngembang gitu. Tapi setelah itu ngembang ditaruh di oven. Kalau kita ruangan teori kita di GT. Ya, jadi di gedung terpadu kita belajar di sana itu ya by teori, materi teori itu sebelum praktek. Iya, jadi praktek itu udah kayak di akhir-akhir gitu. Jadi kita harus selalu pertama gitu. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama Mbak.
Halo. Kamu dari prodi apa? Saya dari prodi pengelolaan perhotelan. Dari prodi perhotelan ini sistem pembelajarannya kayak mana sih? Kalau untuk sistem pembelajaran kami itu sistem reguler. Jadi kita mengikuti jadwal yang sudah dijadwalkan seperti dari hari Jumat dari jam 7 sampai jam 4. Fasilitas apa aja sih yang ada di perhotelan ini? Kalau untuk prodi perhotelan sama ada restoran. Restoran itu isinya seperti restoran, fasilitas yang biasanya ada di hotel kayak mesin pembuat kopi, terus juga bisnis gelas, lingkungan.